Shalom teman-teman. Haleluya, mengucap syukur kita masih boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Tiba saatnya kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur kami masih boleh menikmati hari yang baru di hari Minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh sampai di tempat ini dengan keadaan sehat dan selamat. Ya Bapa, kami sungguh rindu memuji muliakan nama-Mu. Kami sungguh rindu menyenangkan hati-Mu di pagi ini Tuhan. Kami memberikan hati kami memberikan diri kami yang terbaik supaya Engkau disenangkan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, biarlah nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan, dan Engkau yang bertahta atas setiap puji. Tidak ada kuasa lain di tempat ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu saja, kuasa Roh Kudus-Mu saja yang mengalir di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Siapa percaya Tuhan kita ajaib, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, kita mau pujikan ajaib Kau Tuhan. Kita mau nyatakan ada kuasa dalam nama Tuhan kita.
segala kuasa, segala kuasa-Mu pada nama Yesus Tuhan segala Engkau yang berkuasa, Engkau yang mulia, bangkit berdiri, kita mau lebih dalam masuk ke hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya ajak teman-teman untuk kita hening sejenak, kita fokus. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh dari hati kita. Bila hati terasa
teman-teman yang nyanyikan sendiri lagu ini. Sujud, kami bawa hidup kami Tuhan. Yes Tuhan, nyanyikan dengan sungguh-sungguh teman-teman. Dengan kasih Kristus, Kak Fendi masuk dalam doa. Mari teman-teman kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan. Sujud di hadapanmu Tuhan. Kesempatan itu gak akan pernah datang 2 kali, 3 kali. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama sujud di atas. Kami tahu seringkali ada banyak hal yang membuat kami jauh daripadamu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, ini kesempatan yang gak terulang kembali. Kami mau datang padamu Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu Tuhan. Kami ini bejanamu, bentuk seperti apa yang kau mau, seturut kehendakmu Tuhan. Sehingga kami serupa dengan gambarmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya hati-hati kami Tuhan sudah Engkau persiapkan Tuhan untuk mendengarkan yang bagian yang terbaik daripadamu. Terima kasih Yesus, kami percaya setiap kami menikmati Engkau ada di sini Tuhan. Setiap kami diubahkan, setiap kami alami mujizat, setiap kami alami pemulihan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman, berkati hamba-hambamu yang akan menyampaikan firman dan kami pribadi Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Nanti tante minta Eli berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu selama malam, sehingga pagi ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu dapat tertanam di hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini kita masih belajar tema kita bulan ini yaitu, mari silakan. Depan masih ada yang kita TK ya. Hari ini kita masih belajar, tema kita bulan ini adalah pahlawan yang berdoa. Sudah berdoa setiap hari? Nah, bacanya adalah 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 38. Ayat pas kita Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16b. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa
Dari ayat ini, apakah yang menjadi inti dari ayat ini? Coba, apakah kita bisa melihat apakah inti dari ayat ini? Dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada 3 inti dari ayat ini. 1, 2, dan 3. Mungkin barangkali Ovan bisa bantu. Yang pertama, poin pertama, apa inti dari ayat ini? Doa dengan benar. Doa orang benar. Jadi intinya di mana? Doa orang benar. Intinya di mana? Yang pertama intinya adalah orang benar. Yang kedua, inti dari ayat ini apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Eka, Angel. Inti yang pertama dari ayat itu adalah orang benar. Inti yang kedua dari ayat itu apa kira-kira? Lili? Adiknya Yohan? Berdoa dengan yakin. Doa dengan yakin. Dengan yakin. Yang ketiga apa ya kira-kira? Oh, itu ya? Ya, apa aja? Oh, siapa? Siapa bisa bantu? Nadia? Vanessa? Dengan percaya. Dengan percaya. Oke, belum tepat. Kami tahu kira-kira apa? Besar kuasanya. Siapa lagi yang menjawab? Angel, besar kuasanya. Jadi doa 1, orang benar. Yang kedua, dengan yakin. Yang ketiga, besar kuasanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seorang yang bernama Elia. Pada waktu itu di Israel terjadi pertandingan yang sangat besar. Pertandingan antara seorang melawan 450 orang. Yang bertanding 1 orang melawan 450 orang. Pertandingan ini adalah pertandingan yang seolah-olah kayaknya tidak imbang sama sekali. Tetapi nanti kita bisa melihat bahwa di akhir dari pertandingan ini ada sebuah perubahan yang sangat besar. Perubahan apa? Yaitu keselamatan atas seluruh bangsa. Mari sama-sama kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 38. Kita akan baca secara melompat-lompat. Judulnya adalah Elia di Gunung Horeb. Maaf. 1 Raja-Raja ayat 18 ayat 20. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Teman-teman, ada sebuah peristiwa di mana bangsa Israel ini tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena seorang raja yang bernama Ahab, Ahab ini punya istri yang bernama Isabel. Dia mendirikan banyak sekali pemujaan-pemujaan terhadap berhala, terutama terhadap nabi Baal. Nah, menyebabkan orang Israel yang tadinya percaya Tuhan mulai berbelok, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel ini mengikuti Baal. Mereka menyembah Baal. Bahkan Raja Ahab ini mempunyai 400
nabi Baal. Nah, Elia ini adalah satu-satunya nabi Tuhan saat itu, dan dia berkata kepada bangsa Israel yang sudah tidak percaya sama Tuhan, berbalik, bertobat, kembalilah kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan itu Tuhan, sembahlah Tuhan. Tapi kalau memang nabi Baal itu Tuhan, ya sudah, kamu ikutlah nabi Baal. Itu yang dikatakan Elia di hadapan bangsa Israel. Apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak menjawab sepatah kata pun. Jadi Elia nggak tahu nih, sebetulnya bangsa Israel ini mau berbalik kepada Tuhan atau tidak. Israel di dalam hati, Elia tidak tahu apakah Israel ini mau percaya lagi kepada Tuhan atau tidak. Nah, Tuhan berkata, yang didengar doanya adalah orang benar. Orang Israel yang tidak percaya lagi kepada Tuhan, terutama nabi-nabi Baal ini, bukan orang benar di hadapan Tuhan. Hanya Elia adalah orang benar. Karena melihat kondisi yang seperti ini, Elia berpikir, lah, kalau aku bicara sama orang Israel tanpa ada bukti satupun, kalau aku tidak melakukan sebuah upaya, apakah orang Israel ini akan kembali kepada Tuhan? Yang dilakukan oleh Elia adalah dia menantang sebuah pertandingan dengan nabi-nabi Baal. Pertandingan itu diadakan di sebuah gunung yang bernama Gunung Karmel. Satu Elia melawan 450 nabi Baal. Apa yang akan dilakukan? Elia berkata, ambil. Siapa sudah pernah dengar cerita Elia melawan nabi Baal? Siapa pernah? Dulu waktu kita masih sering retret, ini sering keluar untuk drama kelompok. Elia melawan nabi-nabi Baal, dan itu seru. Karena nanti ada yang seru. Nah, coba dengerin. Elia menyuruh bangsa Israel untuk datang berkumpul dan menyaksikan sendiri seperti apakah Tuhan itu. Siapakah Tuhan yang seharusnya disembah? Siapakah Tuhan yang seharusnya dipercaya? Siapakah Tuhan yang sanggup menjawab doa? Elia ini meminta disediakan 2 ekor lembu untuk dipotong-potong dan dipersembahkan, satu kepada Tuhan oleh Elia dan satu oleh nabi-nabi Baal. Dan Elia mempersilahkan 450 nabi Baal ini untuk mempersembahkan lembunya mereka. Lembu ini dipotong-potong, ditaruh di atas, dan mereka berteriak-teriak memanggil nabi Baal supaya ini bisa terjadi api dan supaya korban ini diterima. Nah, ketika mereka berteriak-teriak memanggil nabi Baal dari pagi sampai siang hari, tidak ada jawaban apapun. Bahkan Elia berkata kepada nabi-nabi Baal, mungkin Allahmu Baal itu sedang tidur, atau mungkin dia sedang makan, atau mungkin dia sedang pergi. Silahkan panggil kembali. Dan itu terjadi sampai petang hari. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau nanti kalian baca, mereka sampai menoreh-noreh badannya dengan senjata tajam dan berdarah-darah sambil berteriak-teriak, hei Baal, jawablah doa kami, turunkan api dari langit untuk membakar korban bakaran ini. Dan tidak terjadi apa-apa. Dan ketika mereka semakin berteriak-teriak, firman Tuhan katakan, mereka kerasukan. Mereka kerasukan. Ada roh yang lain yang memasuki mereka. Roh siapa itu? Menyebabkan mereka jadi kerasukan. Setelah menjelang petang, apa yang dilakukan Elia? Yang pertama, Elia ini membangun kembali mezbah. Pada zaman dahulu ketika seseorang mempersembahkan korban kepada Tuhan, mereka membangun mezbah. Elia mengambil batu sejumlah 12, melambangkan suku-suku Israel yang berjumlah 12. Batu itu ditata menjadi sebuah mezbah.
Di atasnya ada kayu-kayu, lalu lembu itu dipotong-potong, ditaruh di atas kayu-kayu, dan Elia ini meminta supaya mezbah tersebut disiram dengan 12 gayung air. Di sekeliling mezbah dibikin parit. Jadi ini mezbah terdiri dari 12 batu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sekelilingnya dikasih parit. Firman Tuhan mengatakan paritnya itu bisa untuk tumbuh 2 sukat benih. Lalu di sini kayu, sini korban bakarannya Elia. Dan diisi air. Air itu melimpah, gebyur air sampai parit ini terisi dengan air. Ini semua basah oleh air, korban bakaran basah oleh air. Lalu Elia ini menjelang petang, menjelang saat mempersembahkan korban, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa, Tuhan, secara bebasnya begini ngomongnya, Tuhan tunjukkanlah siapa Engkau, supaya orang Israel ini tahu siapakah Engkau Tuhan, supaya mereka bisa melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Api turun dari langit menyambar ini semua sampai habis terbakar. Bahkan sampai air-air yang ada di sini ini habis terbakar. Pada waktu itu, apa yang dikatakan bangsa Israel? Pada waktu Elia berkata, berbaliklah, ikutilah Tuhan Allahmu. Mereka diam saja. Firman Tuhan tadi kita baca, mereka diam saja. Tetapi ketika mereka melihat api dari langit itu turun dan membakar semuanya, dia berkata apa? Seluruh bangsa ini berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Luar biasa kan? Hasil akhir dari pertempuran ini membawa keselamatan bagi semua bangsa Israel. Bangsa Israel ini bertobat. Mereka kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena sebuah doa. Nah teman-teman, pagi ini kita belajar 3 hal. Doa orang benar. Di dalam Yakobus 5 ayat 17a dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia itu sama seperti kita. Tetapi kenapa doanya sangat berkuasa? Wah, itu kan Elia. Dia kan nabi. Siapa aku, tante? Aku berdoa ya belum tentu dijawab. Tidak. Firman Tuhan bilang kamu Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Kalau doanya Elia dijawab, doa kita juga dijawab. Syaratnya apa? Orang benar. Di antara semua orang Israel, Elia di hadapan Tuhan adalah orang benar. Lah apa saya benar, Tante? Apakah saya orang benar? Apakah kalian orang benar? Nah, apakah kita orang benar? Wah, kalau kita bukan orang benar, doa kita nggak dijawab dong. Firman Tuhan berkata begini, kalau kita berdosa dan kita minta ampun sama Tuhan, maka dosa kita yang merah seperti kirmisi itu akan dirubah menjadi putih seperti salju. Artinya apa? Di pemandangan Tuhan kita itu benar. Ada lagi firman Tuhan yang berkata, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti akan diangkat sebagai anak-anaknya. Oleh kuasa darah Yesus di atas kayu salib, darahnya itu membenarkan kita di hadapan Tuhan. Benar tante? Pada waktu kita berdoa, Allah Bapa itu tidak melihat dosa kita. Tuhan itu tidak melihat lagi kita. Yang Dia lihat itu darah anak domba yang sudah menyelamatkan kita. Jadi di pemandangan Tuhan, kita itu orang benar asal kita percaya dan punya Yesus di dalam hidup kita. Yang kedua, syarat yang kedua adalah dengan yakin
dengan yakin. Lah kalau nggak yakin ngapain gebyur air? Hayang Nabi Baal 450 orang aja sampai ditorek-torek badannya dengan pisau dan berdarah-darah aja, tidak ada api turun dari langit. Elia ini loh berdoa dengan yakin, bahkan dia ingin menunjukkan kepada bangsa Israel siapakah Tuhan itu. Siram dengan air, 4 buyung air kali 3, 12 buyung air, gebyur. Karena apa? Karena Elia yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk menjawab doa. Nah, kalau tidak yakin ya jangan digebyur. Tapi dia yakin, dia ingin menunjukkan ini loh Allah, ini loh Tuhan, ini loh yang harusnya kamu sembah. Siram, tidak ragu-ragu, dengan yakin. Dan kalau kamu berdoa, kita tidak dengan yakin, apa yang kita doakan, ya doa kita tidak akan terjawab. Waktu Tante Lucy kuliah, Tante Lucy kuliahnya sama dengan Kak Ian, satu alma mater di peternakan UGM. Waktu itu Tante Lucy masuk UGM dengan susah payah. Terus di tengah-tengah kuliah tidak ada uang untuk membayar. Nah, susah karena Tante Lucy adiknya banyak, 5 adik Tante Lucy, dan mereka kebanyakan dari mereka tidak kuliah. Tante Lucy kuliah karena yang bayarin Om Anton. Om Anton sengaja nggak kuliah supaya Tante Lucy bisa kuliah. Nah, tidak ada uang untuk bayar SPP. Lalu Tante Lucy berdoa begini, Tuhan, kalau Engkau itu sudah masukkan aku di peternakan, di tengah banyak orang yang mau mendaftar, waktu itu namanya Simpen Malu, kalau sekarang ya lah, tahulah itu apa namanya ya. Waktu Tante Lucy masuk itu juga sulit sekali karena saingannya banyak, dan akhirnya bisa masuk. Tante Lucy cuma berdoa begini, Tuhan, kalau Engkau sudah memasukkan aku ke sebuah tempat, entah bagaimana caranya aku tidak tahu, tapi aku yakin bahwa itu pasti akan bisa selesai sampai akhir. Tante Lucy cuma berdoa gini, Tuhan, aku nggak tahu caranya, pokoknya aku berserah sama Tuhan. Entah bagaimana Tuhan, pokoknya aku percaya Tuhan akan buka jalan. Nah, suatu hari ada kiriman uang di tengah-tengah. Kiriman uang sebesar waktu itu 80.000, cukup untuk membayar uang SPP. 80.000. Uang itu dari mana? Dikirim dari Arab Saudi. Wajib banget. Arab Saudi. Dan orang ini tiap semester akhirnya ngirim uang supaya Tante Lucy bisa bayar kuliah. Arab Saudi dari mana orang ini? Orang ini ternyata dulu mamanya Tante Lucy buka jualan nasi gudeg gitu ya. Nah, dia itu sopir yang selalu makan di situ. Tapi mamanya Tante Lucy itu baik sama orang, dia itu suka ngajak ngobrol. Nah, orang ini tidak punya saudara. Dia itu makan di situ, makan di tempatnya Tante Lucy, orang NTT. Nah, suatu ketika dia lama nggak kelihatan, ternyata dia itu pergi ke Arab jadi TKI. Pada waktu dia terima uang gajian, dia itu digerakkan Tuhan. Dia ngirim kepada mamanya Tante Lucy dengan berkata begini, wah, teman-temanku tuh pada kirim uang ke saudara-saudara dan kepada orang tuanya. Aku nggak punya saudara, nggak punya orang tua, tak kirim ke tante aja. Dia kirim 80.000, itu yang diperlukan Tante Lucy untuk bayar. Cukup persis. Tuhan yang bekerja secara luar biasa. Dengan yakin, Tante Lucy orang benar di hadapan Tuhan karena Yesus, karena kuasa darah Tuhan. Jadi nggak perlu takut dari mana datangnya uang, nggak perlu takut. Karena apa? Ada Tuhan yang memelihara kita. Lalu yang ketiga, besar kuasanya. Doa orang benar dengan yakin besar kuasanya. Apa kuasa yang kita lihat pada waktu Nabi Elia melawan Nabi Baal? Terbakar, api dari surga itu menghanguskan semuanya. Dan apa yang
menyebabkan apa? Pertobatan sebuah bangsa. Bangsa Israel yang tadinya murtad, yang tadinya menyembah berhala, pada saat itu dia berkata, Tuhan, Dialah Allah. Bukan untuk kepentingan Elia, bukan supaya Elia dipuji-puji, bukan supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Kalau Tuhan membiarkan Tante Lucy lulus sampai peternakan sampai selesai, apakah demi kepentingan Tante Lucy? Bukan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tanya Kak Ian, di peternakan itu yang Kristen sedikit, tapi kami bertekad untuk menjadi terang. Jangan sampai kita itu dipermalukan karena kita mengikut Tuhan. Kita mau ibadah aja susah. Dulu waktu Tante Lucy di situ, kalau ibadah itu nyebrang kali itu loh, di situ depannya itu ada rumah gubuk reot yang tidak ada penghuninya. Nah itu yang dipakai untuk persekutuan. Tapi Tante Lucy berusaha supaya dapat nilai yang terbaik, supaya selalu dapat IP yang bagus, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Lah kalau di tengah jalan anak Tuhan tidak bisa lulus, tidak bisa selesai kuliahnya, tidak bisa sekolah, siapa yang dipermalukan? Tuhan. Apalagi kalau masalahnya cuma biaya. Bukankah kita punya Tuhan yang kaya? Nah, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Nah, sekarang kita belajar tentang Allah. Siapakah Tuhan itu? Cuma tinggal 3 poin lagi. 1. Tuhan, Dialah Allah. Yang kedua, Tuhan sanggup menjawab doa. Yang ketiga adalah Tuhan Allah yang dahsyat, di atas kemustahilan. Kamu itu harusnya bersyukur dan bangga. Kita punya Tuhan yang adalah Allah. Baal bukan Allah. Patung-patung yang lain, dewa-dewa yang lain bukan Allah. Tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah Allah. Itu yang harus kamu tahu. Kalau besok kamu ditawarin Allah yang lain, kalau besok kamu diajak untuk menerima Allah yang lain, bahkan kalau kamu punya pacar yang berbeda agama dan menawarkan kamu Allah yang lain, ingat, Tuhan Yesus Kristus Dialah Allah, gak ada yang lain. Yang kedua, Tuhan sanggup menjawab doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh yakin percaya. Apapun masalahmu, nggak tahu apa, pasti Tuhan sanggup menjawab doa. Yang ketiga, Tuhan Allah yang dahsyat di atas kemustahilan. Apa yang mustahil? Disiram air, dipenuhi air, tidak mungkin terbakar secara manusia, tetapi Dia sanggup karena Dia di atas kemustahilan. Secara manusia nggak mungkin, bagaimana? Jangan khawatir, Allah kita itu di atas kemustahilan. Mungkin kalian sudah tahu apa yang terjadi di atas gereja kita, apa yang terjadi dengan gereja kita. Beberapa waktu yang lalu gereja kita ditutup, kita nggak boleh ibadah oleh orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita cuma bersandar pada doa. Berdoa tiap hari, berdoa menangis tiap hari, minta Tuhan buka jalan. Bisa kita melakukan upaya hukum, bisa kita melakukan hal yang lain, tapi kita mau belajar untuk berdoa. Dan apa yang terjadi? Hari ini masalahnya sudah selesai. Tuhan sudah buka jalan, gereja kita sudah dipulihkan, kita boleh beribadah kembali. Itu semua karena apa? Tuhan Dialah Allah. Amin. Mau sungguh-sungguh berdoa dengan yakin? Mau? Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya
Engkau Allah Tuhan kami, Yesus Kristus, penyelamat kami, penebus dosa kami. Engkau mati di atas kayu salib bagi kami, sehingga ketika kami percaya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami diselamatkan, kami dibenarkan, kami menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, ajar kami berdoa seperti Elia yang hanyalah manusia biasa, sehingga setiap doa kami bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Tuhan. Mungkin anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, teman-teman kami banyak mengalami masalah di dalam kehidupannya. Kami tidak tahu Tuhan, tetapi ajarkan mereka untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan, Allah segala Allah. Berdoa kepada Tuhan yang sanggup menjawab doa. Berdoa kepada Tuhan yang sanggup mengatasi kemustahilan. Setiap masalah kami, rencana hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang akan bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.